Wie geht's euch? Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Abang Teguh Fairul Azmi. Kebetulan beliau juga teman gue di Jerman. Terus juga kita sempat stud call bareng di Citau dulu. Dan lumayan banyak lah memori yang kita share. Oh, romantis banget. Bareng ketika Terlalu di banyak. Jerman ya. Terlalu banyak bisa dibilang. Makanya sampai sekarang hubungan kita ya alhamdulillah masih terjalin lah ya. Masih terjalin Dan ya, thank gini-gini you aja banget Bro Azmi udah datang ke Our Humble Podcast. Sama-sama. Yang kita pengen obrolin pada kesempatan kali ini sebenarnya kurang lebih nggak akan jauh dari apa pengalaman yang pernah kita dapat di Jerman. Ini pengalaman yang baik apa yang buruk nih? Dua-duanya sih kalau dua-duanya kalau lo bersedia untuk bercerita gitu. Tapi sebenarnya ada satu yang pengen gua tanyain dulu karena kan ini juga gua rasa terjadi dengan kebanyakan alumni Jerman. Iya. Jadi gini, mungkin gue cerita dulu. Boleh. Jadi waktu gua balik dari Jerman itu, lo merasakan juga nggak sih istilahnya image yang kita pegang itu adalah image orang yang istilahnya harus sukses, harus membuat sesuatu, harus menciptakan sesuatu. Karena emang benchmarkingnya itu Pak almarhum Habibie ketika kita lulus dari Jerman gitu kan. Sementara yang lulus dari Jerman itu nggak semuanya kuliah pesawat terbang gitu kan, nggak semuanya kuliah apa yang Pak Habibie ambil gitu. Nah sedangkan benchmarkingnya ke situ. Makanya kadang-kadang ada juga yang bilang, lu masih nyari kerjaan lu kan alumni Jerman gitu kan. Ada sampai bahasa kayak gitu. Terus posisinya juga setelah itu gue akan menikah. Nah image yang dilihat juga dari calon bapak mertua atau ibu mertua juga seperti itu. Nah apa yang lo rasakan juga ketika lo pulang ke Indonesia? Apakah lo merasakan juga wave itu gitu loh? Yang gue rasain sebenarnya sama banget kayak lo. Makanya gue bingung nih. Tapi kalau di luar orang tua, calon mertua waktu itu, nggak ada sih kayak gitu. Karena mereka nggak expect apa-apa menurut gue. Oke. Karena ya kebetulan alhamdulillah gue dapat mertua yang baik. Jadi mereka gue nggak pernah berpikir bahwa mereka expect dan mereka tidak menunjukkan hal itu. Tapi di sisi lain orang tua gue sendiri iya. Ya. Dan kebanyakan orang tuh pasti berpikir, nah apalagi dibandingkan waktu dulu gue kebetulan praktikum di Indonesia, di Bayer semua orang tahu, Ya, perusahaan perusahaan besar internasional gitu. Begitu gue balik ke Indonesia, gue langsung dapat kerjaan di Bayer. Nah tapi beda sama begitu gue pulang, Lulus gitu ya? begitu lulus ekspektasi mereka bahwa, wah lo udah lulusan Jerman nyari kerja gampang. Oh tidak begitu realitanya Fernando. Tetap susah kayak gimana pun. Gini, gue punya yang namanya pengalaman kerja di Jerman. Mau profesional mau enggak, gue punya. Tapi begitu lo balik ke Indonesia, lo nggak bisa nyamain kayak gitu. Karena beda negara, beda kultur, ya beda segalanya. Lo harus memulai dari nol. Betul. Nah di situ yang buat gue rada susah sih. Bukan dari orang lain, tapi dari orang tua gue sendiri deh dulu. Mereka expect ya udahlah pasti kamu pulang ke Indonesia kamu dapat kerja uangnya banyak. Nggak kayak gitu karena mindset gue adalah ya gue dapat kerja aja syukur uang banyak itu bonus lah. Iya. Yang penting dapat kerja dulu. Menyusul lah ya. Betul. Hasil. Kayak gitu. Oke. Dan apa itu membebani lo? Terbebani lumayan terbebani. Bukan terbebani sih, lebih kayak gimana ya sih, orang nanya lo dari Jerman bisa apa? Iya. Gitu. Kalau kita ngomongin di Jerman lo pengalamannya apa kayak gimana, gue balik ke Indonesia itu yang paling pertama gue rasain adalah kebingungan sama keraguan. Satu, gue bingung nih gimana sih ngejelasin kalau mau lulusan Jerman mau lulusan mana aja sebenarnya sama aja. Gue ragu apa? Gue ragu nih bisa nggak gue menuhin ekspektasi mereka? Iya. Ekspektasi orang itu kan beda-beda. Betul. Apalagi orang tua ya gue ngerti sih orang tua tuh kan dia udah nyekolahin gue jauh-jauh di Jerman. Ya pasti berharap tentunya jadi sukses kan. Jadi sukses. Cuma balik lagi kesuksesan itu patokannya apa? Gue juga nggak ngerti. Ya karena emang sebenarnya
Itu juga yang jadi pertanyaan semua orang, karena kan kalau untuk standar kesuksesan pasti materi dong. Betul. Ya kan, lo istilahnya bisa menghasilkan apa, lo punya apa gitu Betul. selama lo kerja. Nah, dan sekarang standar dari generasi sekarang itu berbeda. Mereka itu sebenarnya lebih banyak melihat kenyamanan dalam bekerja gitu. Karena nanti hasilnya pasti akan nyusul gitu. Lo punya prinsip kayak gitu juga gak sih? Gue punya prinsip kayak gitu, kenyamanan dari kerja. Kalau kerjaan gak sesuai sama gue mungkin masih bisa bertahan. Tapi ada satu poin yang menurut gue kalau misalnya udah menyenggol terus gitu, maksudnya ini gue udah ngasih yang terbaik tapi lo nggak ngelihat, untuk apa gue bertahan di sini. Gue berani orangnya untuk kabur dari situ. Meski gue kabur belum punya kerjaan, gue berani, karena ya buat apa gue pertahanin kalau gue nggak enjoy lagi. Gue tuh gue mengerjakan proyek atau mengerjakan sesuatu tapi gue suka kayak gitu. Uang itu buat gue jujur nomor 2. Nomor 1 adalah gue nyaman. Kalau gue udah nyaman ya udah uang gitu kesana. Kalau lo ngomongin uang, suksesan materi itu lo gini deh, lo uang dikit kurang, uang banyak gua rasa lo juga kurang. Iya. Gitu. Karena emang manusia nggak pernah puas. Nah sekarang gimana sistem manajemennya aja, makanya gua nggak memprioritaskan uang ketika gua dapat kerja. Gua memprioritaskan kenyamanan dan pengalaman dan pengembangan diri. Nah pengembangan diri ini yang menurut gua paling penting. Iya. Dan ketika lo pulang dari Jerman ke Indonesia, apa yang lo harapkan sebetulnya? Yang gue harapkan itu, nah ini nih, kalau gue sebenarnya nggak punya harapan yang kayak gimana ya. Gue itu cuma mengharapkan gue bisa nyenengin orang-orang deket gue. Gue bisa membantu orang-orang deket gue, dan gue bisa bantu mereka yang tidak punya knowledge. Apalagi nih ya, gue nih orangnya suka ngobrol. Yeah. Gue orangnya suka berbagi. Gue nggak pelit ilmu sama sekali, apapun itu. Gue ada ilmu bisnis, gue ceritain. Contoh deh kayak gue sama lo. Gue tuh kalau ada apa-apa gue cerita sampai sedetail-detailnya gitu. Maksud gue ya, gue nggak ada problem sharing gitu. Kayak gitu. Gue tuh pengen banget sharing karena ya yang gue harapin dari gue balik pertama kali ya, pertama network. Gue membangun network gue lagi yang gini. Gue 10 tahun di Jerman. Begitu gue balik di Indonesia, nggak memungkiri bahwa network gue yang tadinya gede tuh jadi kecil. Iya. Teman-teman yang tadi dekat sama gue menjauh. Iya. Menjauh tuh bukan karena disengaja, tapi menjauh karena emang gue nggak ada kontak. Sebenarnya karena waktu ya. Karena waktu. Betul. Karena perbedaan waktu. Dan dulu kan sebelum ada webcam, ada apa tuh udah lama lah, masih zaman apalah itulah. Nggak kayak sekarang gitu. Makanya yang pertama kali gue bangun adalah network. Gitu kan. Abis itu baru yang gue harapin lagi kedua, selain gue sharing kayak gitu, ya udah kerjaan yang lumayan enak kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong kerjaan enak, apa sih yang menurut lo kerjaan itu buat lo nyaman gitu? Apakah lo bisa mengembangkan diri lo secara personal dengan cara katakanlah brainstorming, terus juga orang yang ada di corporate atau di organisasi tersebut bisa mengapresiasi apa yang udah menjadi ide lo? Apa memang lingkungan nyaman, dekat rumah, dan gaji oke? Sebenarnya apa yang membuat lo nyaman? Pertama kali gue cerita sedikit. Gue sekarang kerja di Business Innovation Center. BIC. Kenapa gue milih di sana? Karena ya tadi yang lo bilang itu benar. Gue itu pertama kali milih tempat kerja di situ adalah jarak. Karena kan gue bilang gue pernah praktikum di Indonesia itu sekitar 6 bulan. Gue praktikum dan gue ngerasain ketika dulu kantor gue di Sudirman, rumah gue di Pulau Gebang itu Jakarta Timur, ujung dekat Bekasi, itu jauh banget dan itu makan waktu. Ketika gue berpikir bahwa kenapa gue harus kerja terlalu jauh atau buang-buang waktu di jalan. Nah salah satu faktor utama gue milih di kantor gue sendiri adalah jarak. Nah kedua, untuk gaji, balik lagi, gaji itu bukan prioritas utama gue, tapi gue butuh kenyamanan. Nah tapi kenyamanan yang lo bilang tadi adalah dapat gue ngasih ide, gue bikin proyek, diapresiasi sama teman-teman kantor gue yang lain, itu enggak. Karena gue itu lebih suka ketika gue bikin proyek, gue mengincludekan mereka yang tadinya nggak punya atau nggak bisa apa-apa, gue bantu mereka. Jadi kayak gini, gue punya orang di kantor bisa dibilang dia yang ngebantu kantor, tapi knowledge-nya dia tuh nggak banyak istilahnya untuk di bidang gue. Bidang gue terutama digital. Nah, tapi di situ kelihatan bahwa ini loh gue
sehebat-hebatnya gue, kalau gue kerja sendiri, gue nggak bisa. Kalau gue sharing ke orang dan orang itu yang tadinya nggak bisa tiba-tiba bisa, itu sangat membantu. Nah itulah yang gue transfer, dan yang buat gue bahagia dan buat gue nyaman adalah gue ngerasa dibutuhin. Oke. Iya. Karena emang itu penting sih sebenarnya. Karena memang istilahnya, kita istilahnya sekarang membawa sesuatu nih ya. Yang namanya kita ke tempat kerja kan jangan melulu kayak kita berharap apa dari perusahaan tersebut, tapi apa yang mau kita kontribusikan untuk perusahaan tersebut gitu kan. Memang sih istilahnya karakter orang beda-beda. Ada yang emang istilahnya gue kerja siang malam, gue coba ngebantu tapi kok ternyata apresiasinya kurang. Ada juga yang mungkin di sisi lain gue kayaknya udah overload deh nih kerja, tapi nggak ada tambahan dana, misalnya nggak ada Überstunde gitu. Kalau waktu di Jerman gitu nggak ada uang lembur dan lain sebagainya. Nah maksud gue adalah ketika kita istilahnya punya prinsip-prinsip apa yang kita pengen pegang, itu sebetulnya penting di tempat kerja, karena udah di dunia profesional sepertinya itulah yang banyak diharapkan oleh kebanyakan organisasi dan korporat, ya kan? Gitu. Tapi menurut gue yang tadi kalau kita ngomongin overload, sebenarnya gue di kantor gue nih overload, karena gimana ya, kantor gue ini karyawannya nggak banyak. Ya. Dan satu orang ini dituntut untuk bisa segalanya. Nah, balik lagi kita ngomongin ekspektasi orang ya. Ekspektasi bos gue juga gitu. Ekspektasi bos gue adalah, lu lulusan Jerman, lu bisa ini, lu bisa itu. Iya. Gila, gue ngerjain segalanya. Sebenarnya gue enjoy karena bos gue itu alhamdulillah baik juga. Maksudnya dia ngebebasin gue mau bikin apa, dia tinggal approve, dia bantu, BIC bantu. Ya tapi balik lagi, ketika gue memakan semua pekerjaan yang tadi disebut overload atau kebanyakan jadinya, yang gue pusing sendiri, ya gimana ya, kadang gue juga ngedumel sih maksudnya. Iya paham. Waduh, ini gue udah kerja secapek ini, proyek gue yang satu belum selesai udah dikasih ada lagi proyek lagi gitu ya. Iya, sedangkan uang gue segitu-segitu aja. Gue ngerasa kadang effort gue tuh kayak, ya tapi balik lagi kalau gue sempat berpikir ketika gue bilang kayak gitu, gue bilang anjing, gue gimana nih, gue udah kerja sebanyak ini tapi gaji gue segini aja. Berarti balik lagi, otak gue adalah kapitalis gitu. Maksud gue apa-apa harus diupahkan atau dibayarkan dengan uang. Nah tapi gue bisa bertahan sampai saat ini dan gue tetap enjoy adalah ketika gue terlalu banyak pekerjaan, gue cukup diapresiasi, apresiasi yang lo bilang. Nah tapi ya balik lagi, ketika bos gue tidak mengapresiasi tapi orang lain mengapresiasi, itu gue oke. Dan apalagi ketika mereka gue dibutuhkan gitu, gue dibutuhkan untuk ini, gue didengarkan untuk itu. Tapi jadi sebetulnya di apa namanya, di kerjaan lo sendiri, katakanlah lo ada beberapa project yang lo jalankan gitu kan, dan apakah circle di lingkungan kerjaan lo itu menuntut untuk lo istilahnya harus mencapai goals? Oke, ini ada 2 project, dua-duanya harus jalan ya? Dua-duanya harus jalan atau sampai goal enggak? Tapi gue balik lagi, ini pride gue. Gue bukan tipe orang yang melakukan setengah-setengah. Nah makanya meski gue dikasih proyek overload, tapi gue udah mulai mengerjakan. Gue bilang bodo amat, gue nggak dapet duit, gue bodo amat, gue kerja sampai malam. Yang pasti gue bisa menyelesaikan. Gue menyelesaikan bukan untuk pamer. Tapi gue menyelesaikan untuk diri gue sendiri. Maksudnya gue cuma challenge. Gue sanggup nih. Kalau gue sanggup gue hajar gitu. Dan gue sanggup. Ketika gue nggak sanggup, baru gue biasanya mencari kolaborator kalau istilah gue. Ketika gue atau di kantor gue nggak punya orang yang cukup, gue mencari vendor atau tempat lain untuk bantu gue, kayak gitu. Jadi semuanya itu ada solusinya sebenarnya. Betul. Dan tentunya sebenarnya yang tadi lo bilang adalah, sebelumnya kita pernah bahas di podcast sebelumnya, kalau alumni Jerman itu ketika kita berangkat dibekali dengan survival instinct yang bagus. Iya, betul. Itu sering kita bahas. Ditambah lagi dengan gimana caranya kita biar bisa belajar dengan cepat. Jadi seorang yang fast learner, gitu kan. Nah, lu ada obstacle nggak sih? Ada barrier nggak sih komunikasi lu dengan
atasan, komunikasi lo dengan sesama koleg gitu di tempat kerja. Sementara katakanlah mungkin kultur yang lo bawa dari Jerman itu cak. Ini selesai. Ada kultur shock nggak di dalam corporate lo sendiri, dalam organisasi lo sendiri? Jelas itu udah paling jelas banget. Gini, kalau kita ngomongin sharing, biasanya gue sharing sama bos gue. Kebetulan bos gue itu lulusan Amerika, S2. Jadi knowledge-nya emang tinggi gitu. Untuk sharing ke dia, itu sebenarnya sangat pas. Cuma ada fase-fase tertentu di mana dia idealis, gue idealis. Nah, di situ kadang-kadang bentrok, itu culture shock gitu. Istilahnya kalau dulu gue ikut latihan itu power struggle. Kita ngerasa lulus waktu awal-awal jelas pride gue masih tinggi, gue lulusan Jerman, itu jelas banget itu. Dan itu gue nggak menyesali sih, cuma ya itu salah gitu maksud gue power struggle, gue agak besar kepala gitu maksudnya. Gue lulusan Jerman bos, gue lulusan Amerika, kita menyatakan bahwa kita sama-sama hebat, kita yang benar, padahal bidangnya bidang gue gitu. Nah di situ terkadang kalau gue ngomongin bidang gue tapi dicemooh gitu, atau nggak dimasukin yang sebenarnya ini bidang gue lo nggak ngerti gitu maksudnya. Cuma ya udah, tapi sebagai bawahan. Nah di sini gue belajar, ketika lo bawahan dan lo punya bos, sengotot-ngototnya lo tetap harus ngormatin keputusan dari bos lo ini, karena yang punya perusahaan bos lo ini, bukan gue gitu. Nah di situ gue mulai belajar. Dan yang paling culture shock adalah ketika gue harus kerja sendiri. Nah gue mau sharing nih ke orang lain, bos gue lagi nggak ada, atau gue mau sharing proyek yang harus gue kerjakan sendiri. Nah gue paling nggak mau sharing nih sama orang lain yang ada di kantor gue. Di situ gue terkendala, karena ketika gue sharing gue nggak dapet feedback. Oh, mereka cuma kayak iya gitu. Nah ketika gue nggak dapet feedback, itu problem buat gue sendiri. Karena ya gimana ya, ketika lo menjalankan proyek, lo semuanya udah full overload gitu di otak lo butuh teman sharing untuk ngasih saran atau kritik, untuk ngelihat view baru lah gitu. Iya paham. Tapi gue nggak mendapatkan itu. Itu yang sampai sekarang gue rasakan. Oke. Itu menurut lo masih culture shock ya? Itu culture shock. Karena kan gini, gue juga praktikum. Kebetulan kalau praktikum gue waktu itu di Jerman gitu. Dan gue ngerasa kalau atasan, ada sih sebenarnya kalau di dalam organisasi itu kan ada hierarki ya, ada hierarki organisasi. Dari atasan terus siapa gitu kan, di bawahnya lagi siapa, itu pasti ada di setiap organisasi gitu. Tapi yang salah satu kultur di corporate Jerman itu, gue nggak merasakan ada hierarki. Betul. Jadi ketika kita kerja itu semua sama. Jadi kita mau share, tiba-tiba nih orang katakanlah lagi sibuk, tahu-tahu kita tanyain tentang apa, mereka kadang-kadang harus menyempatkan waktu untuk nerangin apa yang emang lagi gua tanya gitu, tentang project, tentang apa, oh ya ini segala macam. Kadang-kadang ketika lagi makan siang aja masih tetap ngomongin kerjaan, tapi ya di dalam suasana yang lebih santai gitu. Dan itu mungkin kalau misalnya di compare gitu ya dengan kebudayaan yang ada di sini, atasan gitu kan, bawahan gitu kan. Dan rule nomor 1 adalah bos selalu benar. Rule nomor 2, kalau bos salah ya kembali ke nomor 1 gitu kan. Jadi bos tetap benar gitu. Nah di situlah yang memang istilahnya kita belum bisa membedakan mana brainstorming sama menerima perintah. Benar. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya kadang-kadang kita juga seperti ini ternyata gini. Tapi kalau kita mau digontokin lagi ke bos kan nggak bisa nih. Kalau udah di sini kan istilahnya mereka kadang-kadang juga ada sedikit nggak menerima gitu kan. Nah jadi pelan-pelan sih sebetulnya, emang pelan-pelan. Dan itu lo ngerasain berapa lama sih sebetulnya culture shock itu? Untuk bawahan atasan ya. Kebetulan ya, alhamdulillah di kantor gue nggak kayak gitu. Okay. Dan gue masih bisa menerapkan apa yang ya udah kebiasaan gue di Jerman. Maksudnya dosen salah ya Pak salah gitu. Bos salah Pak nggak kayak gini, cepetnya kayak gini. Kita ngasih saran, kita ngasih kritik, itu mereka nerima. Nah kebetulan di kantor gue ini, alhamdulillahnya gue masih bisa ngasih saran. Karena ya gue bilang tadi, mungkin bos gue juga pernah hidup di luar negeri, gimana tahu kulturnya. Jadi lebih open minded ya? Open minded banget, maksudnya gue ngasih ya Pak saran kayak gini-gini, Pak jangan kayak gini, itu didengerin.
itu didengerin. Meski kadang kalau proyek gitu, kalau menurut gue make sense, menurut dia nggak make sense, ya kita terhambat di situ aja. Tapi sisanya kalau misalnya ada kritik atau saran ya itu sih diterima. Cuma dulu gue pernah hierarkinya yang di perusahaan buyer yang gue bilang itu. Wah itu problem. Di situ sebenarnya gue hampir ngelihat ini kerjaan di Indonesia kok gini amat ya. Kenapa, apa yang lo rasain di situ? Yang paling aneh menurut gue ya, paling aneh. Gue nggak tahu lo ngerasain apa enggak atau lo ngeliat teman-teman lo. Jam kantor deh yang paling gampang. Lo tau nggak di Jerman lo waktunya pulang. Iya. Iya kan? Iya. Di waktu gue dibayar udah waktunya pulang. Gue ngeliat orang-orang atau di sekitaran gue tuh yang tim gue Masih pada kerja? nggak ada kerjaan masalahnya. Oh. Udah nggak ada kerjaan, terus gue nanya, lo kenapa nggak pulang? Si bos belum pulang. Lah, gue nggak ngerti maksudnya. Nungguin bos pulang dulu iya, ya? kenapa? Sekarang gini, kalau bos pulang jam 7, lo harusnya pulang 4:30, lo nunggu jam 7. Ya iyalah kan nggak enak. Berdasarkan prinsip nggak enak itu. Iya. Gue bilang, nah itu menurut gue hierarki. Kenapa? Sekarang gue pernah nanya sama mereka. Emang kalau lo pulang duluan, gaji lo kepotong 1. Kalau lo pulang duluan lo dimarahin. Enggak kan? Terus ya mereka jawabnya ya gue nggak enak aja, masa atasan belum pulang kita udah pulang, meski lu nggak ada kerjaan. Gue tanya, iya gue nggak ada kerjaan ya gue tetap nunggu. Jadi nunggu. Gue bilang ngapain, itu namanya lo wasting time, lo nggak menghargai diri lo sendiri gitu. Ya cuma ya itu kultur yang paling singkat gue lihat di Indonesia. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman gue sendiri waktu praktikum di sana, kita kan dikasih ID card ya. Maksudnya kan lu juga kalau di corporate besar kan biasanya ada absen kan ya. Ada. Dan itu kan berdasarkan jam berarti kan hitungannya gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah emang masih ada kerjaan yang belum selesai, ya nggak apa-apa dikerjain gitu kan. Cuman ya udah, berarti ketika kita tapping ya udah masuk jam kerja. Ketika kita pulang total berarti mungkin 9 sampai 10 jam. Betul. Gitu kan. Diakumulasikan sampai akhir bulan dan akhirnya dapatnya segitu gitu. Dan untuk dibayar sendiri, menurut gue kalau bayar kan perusahaan Jerman bukan ya? Perusahaan Jerman betul. Tapi kebudayaannya masih seperti itu. Kebudayaan orang Indonesianya waktu itu gue kerja di divisi IT, ya. Nah orang-orang yang gue tanya ini adalah orang-orang outsource. Mereka nggak. Nah jadi mereka tuh takut. Gue tanya, lo dapat lemburan nggak? Enggak. Mereka juga nggak dapat lemburan, tapi mereka berani bertahan, tetap bertahan meski bos belum pulang. Dan mereka nggak ada kerjaan. Buat apa? Kalau mereka beda, kalau yang lo omongin adalah ketika lo lemburan mungkin mereka ada kebutuhan lebih jadi dapat uang lembur. Itu nggak ada masalah buat gue. Make sense gitu. Diada-adakan, kalau nggak ada kerjaan diada-adakan. Tapi kali ini nggak ada kerjaan dan mereka nggak dapat uang lembur. Buat apa? Itu loh maksud gue. Mereka dan dulu gue ada satu pengalaman gue dibayar adalah di atas gue tuh ada analisisnya. Ya, program analisnya itu gue bikin program. Kan gue programmernya berarti kan mau yang tester gue apa enggak. Tiba-tiba ada yang ngetes. Nggak ada izin, nggak ada apa. Nah ini nih gue nggak suka nih. Iya karena waktu itu ada permintaan dia bilang. Dites. Terus nggak bisa. Ya karena kan program masih beta buat gue doang. Yang bisa kontrol gue doang gitu. Yang mengaktifkan gue, kecuali dia ngerti coding. Dia ngerti coding juga enggak. Dia cuma tester. Tiba-tiba diminta marah-marah ke gue. Diminta sama Surabaya nih. Waktu itu klien gue orang Surabaya. Tiba-tiba datengin gue, Asmi ini gimana sih kayak gini-gini, saya malu nih kayak gini-gini. Gue nggak bisa digituin, maksudnya langsung kalau gue ya kebetulan ya, maksud gue gue tidak merasa di posisi yang salah dan gue tahu di atasan gue. Tapi atasan gue ini sangat tidak menghargai gue menurut gue. Karena dia sudah mempercayakan gue sebagai programmer. Dan gue udah membuat dan gue harus ngetes dulu. Pas lo praktikum itu digaji kan? Gue digaji. Oke. Habis itu tiba-tiba dia ngomong, ini kenapa nggak bisa? Gue dimarahin terus bilang, Bapak kenapa tes Pak? Bapak izinin saya nggak? Bukannya maksudnya Bapak izin ke saya bahwa ya udah gitu, Bapak memang atasan saya. Tapi kalau Bapak kayak gini kan Bapak menyalahi prosedur. Di mana-mana ada prosedurnya. Jadi di IT itu ada prosedurnya. Sebelum lo tester, biarkan si programmer itu ngetes. Ketika programmer ngetes dan tidak ada masalahnya, baru bisa lo kasih sebagai report ke atasan lo. Ini gue belum bikin report, gue belum ngetes, udah dikasih ke klien. Ya gue marah di situ. Habis itu ya gue, Pak, Bapak caranya nggak kayak gini. Itu semua orang lihat. Soalnya kenapa dia marahin gue? Dia marahin gue, semua orang lihat. Ya gue marahin balik, semua orang lihat. Gitu. Mata dibalas mata kan. Tapi responnya dia gimana?
responnya dia iya gitu. Oh iya gitu doang. Abis itu head IT manggil gue. Abis itu tuh nggak head IT, gue bilang apa? Asmi, saya tahu kamu yang benar. Cuma besok jangan kayak gitulah. Kasian udah tua gitu. Udah gitu. Tapi head IT gue karena dia emang pada dasarnya orang IT dan dia ngerti prosedurnya. Dia paham ya. Ya dia sama sekali nggak menyalahkan gue. Dia bilang, Asmi kamu yang benar. Sebenarnya dia harusnya izin kamu dulu. Kan namanya program kamu yang buat, yang bisa nutup, yang bisa buka kamu. Tapi dia tiba-tiba ngasih ke klien. Ya sebenarnya saya juga malu sama klien. Dia bilang gitu. Tapi mau gimana gitu. Udahlah tapi cuma satu nih saran saya, jangan marahin lah, dia kan atasan kamu gitu. Ya udah gitu doang. Itu lucu. Nah di situ teman-teman gue yang outsource pada shock. Lu kok berani amat? Gue bukan berani. Maksud gue cuma nunjukin ada prosedurnya gitu. Kalau gue menyalahkan prosedur, gue menyalahkan lingkaran prosedur itu, gue pasti minta maaf. Gue pasti nundukin kepala, gue minta maaf banget. Tapi kan ini bukan yang salah, bukan gue, dan ini udah bikin malu corporate masalahnya. Nama gue juga jelek, gue bilang. Buat apa gitu? Ya udah, gitu doang sih. Oke, Sobat JCC. Sebenarnya sih kita ngomongin ini bukan istilahnya kita mendiskreditkan kultur yang ada di sini ya. Kita tidak mendiskreditkan. Kita juga nggak untuk orang-orang yang bersangkutan yang tadi kita mention, kita juga tidak istilahnya berburuk sangka kepada mereka kalau mereka seperti ini dan seperti itu. Tapi yang jelas kita istilahnya mungkin ya di awal kita di Jerman itu untuk mengikuti disiplin yang ada, rules yang ada, dan kita hanya berusaha untuk memegang prinsip gitu. Jadi SOP yang ada ya udah kita jalanin. Betul. Kita kan terbiasa seperti itu ya, kayak misalnya bikin visa, kalau ada yang kurang kan ya ditolak gitu kan. Terus udah gitu kalau ada katakanlah kita buang sampah terus udah gitu yang gelas dimasukin ke kertas, yang kertas dimasukin ke biomul, itu juga kena denda gitu kan. Jadi sebenarnya itu aja yang kita pengen follow gitu ya, kan. di disiplin. Tapi itu kan gue cerita ketika gue praktikum. Tapi menurut gue udah mulai tahun ini tuh, atau tahun ya deket-deket inilah, itu kultur kerja di Indonesia tuh udah berubah. Kayak dulu orang harus ngikutin jam kerja, sekarang anak muda terutama milenial lebih fleksibel, maunya yang fleksibel. Mereka nggak suka dipatokin jam ya. Mereka nggak suka ya udah mereka keluar. Itu sekarang menurut gua budaya kita sama budaya Jerman pun udah sama menurut gua. Betul. Dan mereka lebih berani untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan, dan itu menurut gua udah sama. Cuma dulu belum. Gitu. 2014 itu gua belum, sekarang udah itu. Tapi jadi menurut gua kita gua nggak mendeskreditkan itu, tapi gue cuma share pengalaman bahwa dulu di tahun 2014 begitu keadaannya, tapi sekarang yang gue lihat nggak semua orang udah bisa mengutarakan. Kalau emang nggak cocok ya udah. Nah tapi itu jadi problem sih di perusahaan-perusahaan bilang ini maunya apa anak-anak milenial. Kadang-kadang gitu. Benar. Di banyak atasan yang juga agak sedikit mengeluh tentang kultur yang mereka sedang bawa gitu ya di dunia korporat. Ada juga yang kemarin cerita teman gue, dia udah lumayan di perusahaan gede, terus udah gitu dia bilang ada nih bawahan gue anak milenial, biasanya datang jam 10 jam 11. Gue udah di situ dari jam 6 pagi katanya. Dan ya sebenarnya intinya yang namanya pekerjaan itu tadi kenyamanan gitu kan. Jadi kita nyamannya seperti apa, dan kita sih berharap kita nggak menghilangkan positif yang kita bawa dari Jerman. Positif ya kan? Yang kita bawa nggak? Hal-hal positif yang kita bawa dari Jerman. Sebenarnya yang dilakukan yang tadi yang lo cerita itu, yang anak datang jam 10, jam 11, menurut gua nggak ada masalah. Iya. Asalkan mungkin kerjaannya selesai gitu ya. Betul. Nah di sini gue menekankan bahwa kayak gua itu emang agak batu dulu dibayar juga. Tapi kenapa? Gua bisa berani kayak gitu maksudnya. Karena satu, gue ngerasa benar, dan gue bisa memberikan performa yang jauh lebih baik dari permintaan mereka. Jadi gue nunjukin skill. Kayak gue balik ke Indonesia tadi yang gue bilang, gue takut nih sama ekspektasi mereka. Tapi itu kan jadi challenge buat gue diri sendiri gitu. Nah gue bisa memberikan yang terbaik. Apa sih misalnya yang gue bawa dari Jerman, ya gue balik lagi refleks apa sih yang udah pernah gue kerjain di Jerman, selain gue berkomunikasi sama orang-orang bule dari atau orang manapun gitu, dari multikultur kan. Atau enggak apa sih, gue refleks sama diri gue sendiri bahwa gue kuliah nih
jurusan apa, gue mau jadi apa. Jujur gue balik ke Indonesia gue tuh bingung. Bingung banget. Gue kerjaannya apa ya? Bener, lu pernah gak ngerasain kayak Gue gitu? ngerasain juga kok. Ya karena kita apa mau daftar kerja kayak gini. Di satu sisi gue kayak gini. Nah yang ada miss nih kalau gue nih. Gue itu pengen kerja yang, gue tuh orang lapangan kan. Orang lapangan yang gue mau komunikasi. Jadi istilahnya gue corporate communication. Nah, hampir sama kayak public relation. Cuma ya gue mewakili perusahaan gue. Misalnya gue jelasin kayak gimana gue marketer. Gue bisa jadi sales gitu. Cuma kalau gue daftar perusahaan tuh, begitu ngeliat CV gue, orang-orang pasti atau perusahaannya nawarin gue jadi programmer. Dan gue gak mau jadi programmer. Itu kendala banget. Based on experience sih kali ya betul. yang dilihat. Tapi ya itu jujur bagi teman-teman yang dengerin ini mau lulusan dari manapun, kalau lo udah tahu mau kerja di bidang apa atau perusahaan apa, itu gue respect. Karena lo keren gitu. Betul. Sedangkan udah tahu lo mau ngapain. Ketika gue balik ke Indonesia, jujur gue nggak tahu mau ngapain. Gue bingung, nih gue mau kerja di mana nih, gue kerja apa. Makanya gue bilang gaji nomor 2 itu sebenarnya itu alasan gue doang, Pan. Karena udahlah gue nggak butuh gaji, gue kerja dulu deh, gue kerja apa aja. Karena ya emang gue lulusan luar negeri, gue akuin nyari kerja di Jakarta, Indonesia pun nggak segampang. Sebenarnya sih mungkin pikirannya adalah yang pertama ekspektasi kita mungkin mereka mintanya gajinya gede kita gitu. Benar. Mereka mikirnya kayak gitu. Yang kedua, kok ini ngelamarnya posisi ini ya, sedangkan mungkin dia bisa nih jadi senior position gitu loh, yang experience. Ya kita juga sebenarnya nggak terlalu banyak berharap seperti itu kan. Maksud gue ya di mana nih yang kita istilahnya kita pengen bisa berkarya gitu kan. Itu sih sebenarnya intinya. Itu jadi Sobat GCC, thank you banget sekali lagi untuk Asmi udah hadir di podcast kita ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita omongin sekarang bermanfaat ya. Semoga. Dan jangan istilahnya jangan kaget, jangan culture shock gitu ya. Lakukan aja yang memang pengen kalian lakukan. Oke? Itu aja. Ada pesan mungkin sebelum kita tutup? Ya, tadi ngomongin culture shock ya. Ini pesan gue. Sebenarnya culture shock nggak apa-apa. Cuma di situ lo jangan sombong. Maksud gue dengan culture shock itu adalah tempat atau saat dimana lo harus refleks sama diri lo sendiri. Apa sih yang harus lo perbaikin? Apa yang harus lo sesuaikan dengan adaptasi. Ya, di situ. Ketika lo nggak bisa refleks itu, niscaya lo, kalau lo nggak punya skill ya, kalau lo nggak punya niscaya lo bakal jauh dari sosial atau ya di kantor lo bakal gitu-gitu aja. Tapi ketika lo bisa beradaptasi sama kantor lo menurunkan ego lo yang tadi merasa gue lulusan Jerman. Itu kata-kata penting, ego. Ya, lo bisa menurunkan ego lo, ya lo bakal bersosialisasi dengan perusahaan dan sekitar lo jauh lebih baik. Ya. Gitu. Oke, itu aja Sobat JCC. Thank you semuanya. Thank you Asmi sekali lagi. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.